Saya seorang wanita. Dulu saya punya suami yang tidak tahu agama sama sekali. Rumah tangga kami semerawut, yang cari nafkah saya yakni seorang istri. Lambat laun kami banyak masalah. Setelah saya mutar radio MTA, dengan singkat saya mendapat hidayah, sangat tersentuh dengan kajian di MTA. Akhirnya saya ke Solo untuk mengaji dalam posisi sakit jantung. Akhirnya kami pisah dengan suami. Setelah habis masa idah saya menikah dengan orang yang sama mengaji di MTA 1,5 tahun yang lalu. Rumah tangga kami alhamdulillah sakinah mawaddah warahmah, dengan mendapat imam yang sesuai tuntunan. Kehidupan kami nyaman, tenang, damai walaupun banyak ujian. Suami sangat sabar menghadapi saya yang kini sakit-sakitan. Kami tak pernah mengeluh. Kemanapun kami berdua mengaji, ke cabang berdua, belanja berdua, pokoknya setiap keluar selalu bersama. Yang saya tanyakan, di hadapan Allah yang berguna di akhirat nanti, keluarga yang sama suami dulu apa yang sekarang? Lah gimana toh pertanyaan ibu ini? Lah suami yang dulu itu tidak ngerti agama, sudah pisah, di dunia saja pisah. Lah kok di akhirat, di dunia saja sudah pisah karena suaminya tidak ngerti agama, hidupnya tidak dituntun dengan kebenaran agama. Di dunia saja sudah dipisahkan oleh Allah, apalagi di akhirat. Ya, sudah, pokoknya ibu sekarang ya bersyukur. Hari pengakuan ibu, Allah kirimkan imam yang bisa menyayangi, menyintai, membimbing, melindungi. Mengerti keadaan ibu yang sekarang sakit-sakitan, dengan penuh kasih sayang suami tadi merawat tanpa mengeluh. Dengan penuh kasih sayang tetap membimbing ibu, mendampingi kemanapun ibu pergi. Maka bersyukur karena ibu sakit, sehingga suami kemana-mana menemani. Tetap membimbing, merawat dengan baik. Lah adapun nanti di akhirat itu apakah ibu akan dipertemukan lagi dengan suami yang pertama atau tidak, itu hak mutlak dari Allah. Yang jelas Allah janjikan para penghuni surga kelak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Coba diingat itu. Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Penghuni-penghuni surga kelak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Ini diartikan istri.
Kalau diartikan istri, kita memaknainya dalam merasa bahasa Indonesia. Oh, berarti yang mendapatkan pasangan hanya kaum lelaki saja. Penghuni-penghuni surga yang laki-laki saja. Karena ini diartikan istri. Lantas kita maknai dengan rasa bahasa Indonesia yang namanya istri. Ya tentu dia pasangan hidupnya suami laki-laki. Gitu. Tapi ternyata bukti bahwa perempuan itu ketika di dunia banyak pula yang mendambakan pasangan atau suami yang taat agamanya. Suami yang taat betul kepada Allah. Banyak perempuan mengidam-idamkan suami yang soleh. Sehingga kalau kita katakan, oh karena fitrah perempuan itu terhadap perhiasan, maka di surga tidak dapat pasangan. Kan tidak dikatakan suami-suami kan itu. Tapi mendapatkan istri-istri lah. Langsung persepsi kita, oh istri berarti hanya penghuni surga yang laki-laki yang hanya mendapatkan pasangan. Sedang penghuni surga perempuan tidak mendapat pasangan. Padahal kenyataannya di dunia ya seperti ibu ini tadi loh yang bertanya. Beliau mendambakan suami yang soleh. Ini tidak bisa, fakta tidak bisa ditolak. Karena banyak perempuan yang mendambakan suami yang soleh juga. Sekalipun dia seorang yang kaya raya, suaminya namun tidak soleh, banyak perempuan yang nggak mau. Perempuan-perempuan soleha tidak mau dengan laki-laki yang meski kaya raya namun dia tidak soleh, tidak taat pada Allah. Apakah iya penghuni-penghuni surga dari kaum perempuan tidak mendapatkan pasangan hidup? Maka ini min khawasi isti'malil Quran, karakteristik bahasa Al-Quran. Luar biasa dahsyatnya. Bahasa Al-Quran tidak mengenal kata zaujah. Kalau kita yang belajar bahasa Arab ini, setiap kita menyebut zaujun itu maknanya suami. Kalau kita mendengar kata zaujatun itu kita maknai sebagai istri. Tetapi Al-Quran, bahasa Al-Quran tidak mengenal kata zaujah. Zaujatun itu. Yang ada zaujun atau azwaj. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabi kita, qul, katakan Muhammad, li azwajika, kepada istri-istrimu. Azwaj jamak dari zaujun. Kenapa ayat itu tidak berbunyi qul li zaujatika, pada istri-istrimu, tetapi qul li azwajika, katakan Muhammad pada istri-istrimu, azwajun. Sehingga bahasa Al-Quran tidak mengenal zaujatun itu sebagai istri. Nah, maka oleh sebagian ulama yang namanya azwaj di situ adalah pasangan-pasangan hidup. Bukan hanya sekadar dimaknai istri. Ada lagi yang menafsirkan, kalau itu dimaknai bidadari, iya bidadari bagi nanti penghuni surga yang laki-laki. Bagi penghuni surga yang perempuan, dia akan mendapatkan bidadara. Ada yang menafsirkan seperti itu. Yang jelas, menurut Allah, baik laki-laki maupun perempuan kalau dia menjadi penghuni surga akan mendapatkan pasangan-pasangan hidup. Azwaj, walahum azwajum mutahharah. Kenapa kok mutahharah kalau ini? Karena jamak itu bisa menjadi mu'annas juga. Azwajum mutahharah, pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Karena fakta tak terbantahkan, di dunia ini banyak perempuan yang mendambakan suami-suami atau pasangan-pasangan hidup yang soleh.
sekalipun secara materi biasa-biasa saja. Banyak pula perempuan solehah yang tidak mau dengan suami-suami atau laki-laki yang kaya raya namun tidak taat kepada Allah. Banyak. Lebih memilih suami yang soleh daripada suami yang kaya raya namun tidak soleh. Nah, kalau kita hanya sebatas memaknai bahwa lah kan perempuan fitrahnya perhiasan, laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan. Lah nanti nggak kepengen berarti ada perbedaan kenikmatan surga nanti. Apa yang diberikan kepada laki-laki, penghuni laki-laki dengan penghuni perempuan. Berarti ada perbedaan. Ketika di dunia banyak perempuan mendambakan pasangan hidup yang soleh, maka di akhirat pun juga akan diberi oleh Allah kalau dia menjadi penghuni surga. Pasangan hidup yang disucikan. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Namun yang jelas kita meyakini, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia menjadi penghuni surga, kelak dijanjikan oleh Allah, dianugerahi pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Ya, ada lagi.